Ya, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi bersama Lusius Karus, dan kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam Dialog Jurnal Pagi hari ini. Ya, kita masih terkait dengan etos legislator DPR, dan kali ini kita bahas mengenai kinerjanya. Bang Lusius, ini kalau kita berbicara kinerja, target utamanya adalah tahun ini 39 rancangan undang-undang prioritas DPR ya. Prolegnas 2015, tapi kenyataannya hanya 2 yang baru saja diselesaikan. 39 dari 2 ini cukup banyak sebenarnya selisihnya. Ini bagaimana ini sebenarnya? Ya, jadi keanehannya sebenarnya sejak awal sudah mulai kelihatan gitu ya. Mereka pada bulan Februari 2015 menetapkan 37 RUU masuk prolegnas prioritas 2015. Sampai bulan Juli belum ada satupun undang-undang yang mereka hasilkan kecuali 2 undang-undang tadi itu yang dari Perpu ya. Iya. Sehingga masih bersih ada 35 undang-undang dalam prolegnas waktu itu. Nah, bulan Juli itu mereka menambahkan lagi RUU prolegnas prioritas menjadi 39. Ada 4 RUU baru masuk dalam prolegnas. Sehingga kondisi sampai sekarang itu ada 39 RUU dalam prioritas prolegnas. Lucunya lagi di akhir tahun, menjelang akhir tahun ini mereka menambahkan satu, yaitu teks amnesti. Ini menimbulkan kecurigaan sebenarnya. Ada apa sih DPR ini yang sudah mereka rencanakan saja sebagai prioritas sejak awal tahun, mereka belum bisa buktikan, bisa menghasilkan satu pun dari antaranya. Terus bulan Juli mereka menambahkan lagi, ada di sana itu revisi Undang-Undang KPK dan ada RUU Kebudayaan yang di dalamnya ada pasal susupan kretek. Terus akhir tahun mereka menambah lagi ada teks amnesti. Jadi saya membaca kesan DPR ini tidak punya visi, tidak punya misi dalam bidang legislasi. Itu memang yang membuat mereka tidak punya arah kemana politik legislasi mau dibawa. Dan itu akibatnya setiap saat mereka bisa mendatangkan undang-undang baru. Sepertinya ada faktor kepentingan dan transaksional yang melatari usulan RUU baru dari DPR di pertengahan tahun. Karena kita misalnya lihat bagaimana mereka begitu menggebu-gebu untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK. Di sana ada kepentingan yang konon sejauh ini kelihatan mereka ingin membatasi ruang gerak KPK, mengamputasi fungsi dan peran KPK, dan kemudian membebaskan mereka dari ancaman atau dari momok yang selama ini muncul dari KPK, yaitu penangkapan sewaktu-waktu kalau mereka melakukan penyimpangan atau korupsi. Dan di akhir tahun mereka ingin agar RUU KPK ini bisa diselesaikan sebelum awal tahun 2016. Lalu kemudian sepertinya itu dinegosiasikan atau ditransaksikan dengan RUU amnesti pajak dari pemerintah yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya melihat yang betul-betul punya kepentingan langsung dengan DPR maupun dengan pemerintah, itu kemudian yang mereka utamakan atau prioritaskan, walaupun sejak awal mereka sudah menetapkan begitu banyak RUU yang masuk dalam prioritas 2015. Dan lucunya lagi, walaupun setiap saat mereka merencanakan atau menganggap satu RUU itu seolah-olah begitu penting menurut mereka, tapi mereka juga gagal untuk membuktikan bahwa mereka bisa membuktikan sepenting apa RUU itu sehingga mereka melakukan pembahasan dalam waktu cepat. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menyimpulkan dari episode yang aneh-aneh itu tadi, kita mau katakan tidak ada lagi yang bisa dipercaya dari DPR, termasuk rencana prolegnas, termasuk apapun yang mereka janjikan untuk mereka lakukan. Jadi sampai mereka bisa membuktikan bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bisa janjikan bisa terpenuhi, mungkin baru kita bisa percaya. Nah, ini berarti dikatakan penambahan RUU ini terlihat begitu mudah jika memang dikatakan di sini ada kepentingan seperti itu ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat memang ini begitu pelik kah, begitu susah kah, atau begitu berbelit-belitnya kah, atau karena nggak korum-korum sebenarnya, sehingga akhirnya memang RUU terkait dengan pengesahan ini ataupun rencana terkait dengan RUU ini tidak pernah selesai-selesai. Pertama karena mereka memaksakan kehendak untuk menganggap penting atau untuk menganggap sebuah RUU itu mendesak. Pada saat yang sama rakyat menganggap sebenarnya itu sesuatu yang tidak penting dan malah membahayakan untuk kemajuan atau pembangunan pemerintahan yang bersih dan sehat di Republik ini.
Dan ketika kepentingan rakyat dengan kepentingan DPR itu berbeda, yang lahir adalah kegaduhan. Jadi ribut-ribut soal RUU KPK misalnya, itu membuang begitu banyak waktu dan energi untuk meladenin wacana yang ada di publik, dan DPR terus ngotot untuk melakukan pembahasan, sementara publik juga terus menyampaikan penolakannya. Dan saya kira dan itu hingga akhirnya memakan waktu yang lama dan malah akhirnya membuang-buang waktu yang ujung-ujungnya malah akhirnya pengesahan ditunda. Betul. Jadi seperti itu. Lalu kita tiap saat bertanya sebenarnya yang mau diperjuangkan oleh DPR apa yang dibutuhkan oleh rakyat atau yang mereka inginkan gitu ya. Dan sebenarnya seberapa sibuknya sebenarnya ataupun apa yang dikerjakan DPR kembali bertanya seperti itu karena lebih ujung-ujungnya penundaan lagi. Betul. Jadi terlalu banyaknya masa reses, terus kesibukan mereka juga dengan urusan partai politik di DPR, terus begitu banyak juga isu yang membuat mereka ikut dalam pusaran kegaduhan yang membuat semuanya menjadi berantakan, saya kira. Oke, baik. Bang Lusius, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.